dulu ya kepada Bu Juli untuk sharing dan diskusi berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bu Juli kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang hadir agar mindsetnya semakin terbuka dan juga semakin pembahasannya menarik. Karena kita kembali lagi ke look up keluar ya karena Bu Juli aktif juga untuk bisa selalu menginformasikan berkaitan dengan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kegiatan di Australia khususnya. Waktu dan tempatnya dipersilakan Ibu Juli Simanjuntak. Makasih Mas Raka. Bisa tolong di-upload ini Oke, baik sebentar. presentasi Mas saya. Jadi itu Mas banyak Tara, mungkin. Mas Tara Akbar, tadi bahannya sudah dikirimkan. Tolong di-share bahannya Bu Juli. Ini mungkin nggak usah Mas, ini profil aja. Yang Asia Australia ya Bu ya. Iya betul, itu tadi kan hanya ini. Silakan Akbar, Tara, mohon untuk di-share. Assalamualaikum wargi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam Bapak-Bapak warahmatullahi wabarakatuh. sekalian. Saya ya inilah berbagi pengalaman untuk bagaimana sih kita memberdayakan angkatan muda Indonesia, terutama lulusan K12 baik SMK, SMA atau madrasah MA. Jadi dengan cara yang paling gampang itu melalui sertifikat 3 dari caregiver karena nanti ada dari klaster-klaster seperti apa namanya dari konstruksi, dari apa namanya dari otomotif, juga dari electrical dan meat processing. Meat processing ini tadi yang saya sampaikan jagal halal itu gajinya 10.000 Australian. Jadi, tapi itu prosesnya panjang, seperti dari konstruksi itu 2 tahun. Kalau dari otomotif itu 1,5 tahun. Tapi dari caregiver itu selama masa belajar pun 6 bulan ini dia sudah bisa bisa mendapatkan, jadi bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja, mendapatkan gaji 54 pada 6 sampai 8 bulan dia lulus, sudah punya sertifikat, sudah bisa gajinya $6.000 lebih. Karena itu saya masuk dari yang paling mudah. Silakan selanjutnya, Mas. Slide selanjutnya, boleh. Ya, jadi pendidikan dan pelatihan kompetensi itu eh, undangan dari pemerintah Australia, yaitu sebuah kerangka kerja migrasi yang memprioritaskan kompetensi yang terbukti. Jadi kemampuan melakukan pekerjaan sesuai standar daripada hanya gelar akademik. Jadi kalau kita dapat membuktikan kompetensi, skill kompetensi ini dalam keahlian kita, anak didik kita, pemerintah Australia akan segera memberikan Anda ini student visa. Jadi disetarakan dulu melalui student visa bisa sertifikat 3 dan sertifikat 4. Jadi ini sekarang yang banyak ini dari Australia Barat, dari Perth. Saya yang yang sedang berjalan ini di Sydney dan di Melbourne. Mungkin selanjutnya, Mas. Apa sih skill migration? Skill migration adalah perpindahan tenaga kerja antar negara yang dilakukan melalui jalur keahlian skill, bukan jalur penempatan P2MI pekerja migran Indonesia atau jalur unskill. Karena di sana ternyata pemerintah Australia itu menghadapi kenyataan mereka menggunakan working holiday visa yang tidak tahu digunakan oleh migran-migran siapa, tapi itu bukan urusan kita ya. Intinya kita menggunakan sertifikat internasional melalui lima industri. Itu yang awalnya saya akan jelaskan secara cepat di sini. Dan sertifikat itu berlaku untuk di Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, bahkan Amerika. Apalagi
ASEAN. Silahkan Mas, selanjutnya. Cepat aja ini. Ya, kenapa ini milik kami? Cara pendaftarannya gimana? Ya, integrasi dengan industri karena saya punya link di sini. Ini awalnya saya menggunakan apa? Caregiver karena ini cepat 8 bulan itu gajinya 54 juta, kemudian sesudah 8 bulan itu sesudah bebas bayar tuition dan bayar pinjamannya dia sudah bisa 60 juta. Jadi biasanya bukan hanya upskill dari anak-anak pendidikan K12 tapi bisa reskill dari anak-anak S1, S2 bahkan S2. Yang kedua ini saya sedang menjajaki konstruksi dan otomotif. Tapi ini sudah ada masuk dari Perth, Western Australia. Ini sudah banyak yang mendaftar, ada 8 atau 10. Silahkan selanjutnya. Kenapa sih saya memulai ini? Jadi seperti Bapak Ibu-Ibu ketahui ini, tadi yang seperti Pak Gatot sampaikan, Jawa Barat itu berapa sih SMK-nya? 2.800. 280.000. Ini DKI 85.000, Banten 85.000, Jawa Tengah itu 210 dan seterusnya. Jadi ada 161 juta SMK yang tiap tahun itu menghasilkan K12 ya. 3.800.000 pelajar lulusan K12, hanya 30% yang masuk ke melanjutkan sekolah S1. Sisanya nganggur atau bekerja atau kawin dan sebagainya. Nah, ini yang kalau tidak kita atasi ini akan menjadikan masalah untuk selanjutnya karena tiap tahun akan bertambah. Silahkan selanjutnya, Mas. Apa sih barrier-nya, tantangan bagi pendidikan menengah kita, SMA, SMK, dan MA adalah masalah bahasa. IELTS 6 untuk caregiver dan masalah keuangan. Tapi kalau untuk industri yang lain yang tidak berhadapan langsung dengan manusia, mereka diizinkan untuk IELTS-nya 5. Jadi makanya itu saya mulai masuk ke konstruksi dan ke ke otomotif karena kalau anaknya aduh Bu aku nggak bisa bahasa Inggris gimana dipaksa-paksa juga nggak bisa udah 6 bulan nggak naik-naik ya udahlah kamu masuk di konstruksi. Jadi itu saya berikan jalan keluar untuk anak-anak yang merasa tidak mampu berbahasa Inggris tapi harus berbadan sehat. Silahkan selanjutnya Mas. Jadi kenapa sih kok ini kayak ini ya? Ini kecap nomor 1. Kenapa pilih saya? Karena saya fasilitator dari Sekolah Merdeka dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri. Tadi Sekolah Merdeka sudah disampaikan oleh Pak Darmawan. Pak Darmawan sudah mulai melakukan SMK Merdeka, Sekolah Merdeka. Nanti tinggal satu step lagi untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin kalau kita nanti ketemu 2-3 kali udah bisa, Mas, Pak Darmawan. Jadi apa sih caranya ini dengan upskill dan reskilling? Reskilling itu untuk anak-anak yang pendidikannya di atas K12, di atas pendidikan menengah. Jadi bisa D1, D2, D3, S1, dan seterusnya. Juga untuk mahasiswa, itu reskilling. Jadi janjinya apa? Yaitu belajar sambil bekerja dengan student visa 500. Di situ diizinkan untuk apa? Untuk bekerja 24 jam per minggu dan selama libur 40 jam per minggu. Nanti rekapitulasi keuangannya terakhir akan saya tunjukkan. Jadi kita mencoba memberikan harapan, memberikan impian dan harapan kepada anak-anak muda Indonesia. Jadi janganlah mereka dibilang oh dia nggak kompeten, dia nggak ini, dia nggak itu. Jadi ya udahlah dengan Merdeka Belajar dan Sekolah Merdeka kita atasi masalah ini. Silahkan selanjutnya, Mas. Jadi tadi hope and dream. Melalui apa? Lure. Lure itu adalah apa? Learn, upskill, atau reskilling, work, earn, and return. Work-nya itu caranya apa? Jadi sementara supaya kita diakui secara internasional menggunakan student visa 500 Australia. Di situ diizinkan bekerja yang seperti tadi saya sudah sampaikan 24 jam selama masa belajar, 40 jam pada masa libur dan sesudah sertifikat didapatkan. Selanjutnya,
Ini tadi yang reskilling adalah pindah jalur profesi, sertifikat 3 in aged care memberi peluang besar untuk beralih karir di Australia dengan reskilling. Dengan ini, insinyur listrik, psikolog, apalagi ya, bahkan sekarang lawyer. Nggak apa-apa, Bu, saya cari uang daripada di sini gaji cuma 3 juta. Nggak apa-apa saya sebagai caregiver. Karena kalau sertifikat 3 kan nggak ngurusin orang yang luka-luka, yang sakit. Enggak, itu orang sehat yang tua. Tapi kalau nanti kamu masuk sertifikat 4, kamu sudah masuk ke rumah sakit. Jadi ya harus tahu bagaimana ganti perban, bagaimana dan seterusnya. Banyak sekali yang mendaftar saya untuk reskilling. Kalau upskilling inilah belajar kemampuan untuk meningkatkan kinerja dan profesi saat ini. Ini untuk anak-anak pendidikan menengah. Silahkan selanjutnya, Mas. Jadi dari Indonesia ke dunia, learn, work, earn, and return seperti tadi yang sudah saya sampaikan, luar capacity. Dan di sini di untuk pelatihan dan universitas dan sekolahnya yang diakui oleh Australian Skill Quality Authority. Aduh, maaf. Maaf sebentar. Maaf, ini flu jadi nggak boleh terlalu banyak ngomong, jadi cepet aja mungkin. Dari ini dibaca mungkin sudah bisa. Ini jadi caregiver, construction, otomotif dan halal apa jagal halal dan meat processing. Silahkan selanjutnya, Mas. Silahkan selanjutnya. Ya, ini dari nanti secara detail akan saya jelaskan. Mungkin nggak usah semuanya ya, di sini yang berminat saja, yaitu sistem dan ekosistem global, struktur program, jalur pembelajaran, klaster yang dipilih, manfaat ikut program ini, strategi pembelajaran, dan rencana pembiayaan dan kelanjutannya, fase pulang dengan pride. Return with pride, karena saya melihat kemarin kabur dulu, yuk ini dulu, ini enggak, jadi pulang, bangunlah negaramu, bangunlah desamu. Mungkin ini yang akan saya pesankan nanti. Silahkan selanjutnya, Mas. Panduan mengikuti ini sama seperti tadi. Silahkan selanjutnya. Selanjutnya, Mas, ini gampang dibaca nanti kalau dibagikan. Gampang. Prospek karir dan jaminan sertifikasi. Prospek karir di Australia, standar kompetensi internasional, visa 500 student visa fast track. Karena seperti apa di Australia itu dikenal L1 dan L1. Jadi level 1, layer 1, saya masuk layer 1. Kemudian nanti ada universitas lembaga pelatihan yang masuk L1. Dari kalau L1 dengan L1 itu kami mendapat kemudahan. Karena itu saya mempertahankan L1 saya dan saya memilih institusi pendidikan atau pelatihan yang pada level L1 sehingga kami tidak mengalami kesulitan. L1 itu apa sih? Itu tadi yang diakui oleh pemerintah Australia, Australian Skill and Quality Authority. Itu yang diakui dan boleh menerima international student. Karena ada beberapa yang tidak boleh menerima international student, hanya student untuk di Australia. Jadi itu kita mesti hati-hati. Silahkan selanjutnya, Mas. Jadi ya tadi mungkin Pak Sis, Pak siapa tadi Pak Pak Darmawan Darmawan. sudah mulai belajar mengatakan mulai TEVA. TEVA itu ya sebaiknya dimulai di Indonesia juga dengan Will Working Integrated Learning di Indonesia atau di Australia. Dengan demikian
anak anak-anak didik kita tahu. Jadi bukan diajarin dari sekolah saja, di lab saja. Coba disuruh apa apa ya istilahnya? Magang lah ke industri. Jadi saya mencoba dengan luar mengubah potensi besar lulusan generasi muda Indonesia menjadi profesional eh, s- bertaraf global yang mampu belajar sambil bekerja, menghasilkan uang sambil belajar dan kembali ke tanah air dengan keterampilan yang mumpuni yang diakui secara global. Selanjutnya, Mas. Tadi saya mengusulkan Center of Excellence itu apa sih? Jadi cluster industri, healthcare, elektronik, otomotif, meat processing, construction. Jadi Center of Excellence ini ada macam-macam. Bisa bisa menurut cluster dan bisa menurut daerah. Jadi tadi kalau Pak Darmawan atau Pak Siswono mungkin sudah spesifik ya jadi industrinya. Tapi kalau saya lihat Pak Darmawan itu bisa masuk Center of Excellence karena di situ sudah mulai bahasa Inggris. Jadi nanti industrinya mungkin masih baru pariwisata, hospitality, tapi sudah dengan klaster bahasa. Nanti kita bisa bisa bicara lebih dengan klaster bahasa Pak Darmawan bisa menyaingi nanti buat aja rumah rumah Pak Darmawan atau rumah Australia itu menyaingi apa Kampung Pare, Kampung Inggris Inggris. di Pare. Itu Bapak lihat coba dia sudah 17 tahun dan penghasilannya per tahun itu miliar. Siap, Bu. Jadi kita bisa buat jadi di Center of Excellence kalau Pak Darmawan mau menjadi model nanti masuk di klaster saya di mana di Indramayu di Banyumas dan mungkin Jawa Timur ini dia baru ngundang saya awal Desember nanti kita lihat. Jadi kita buat Center of Excellence dengan apa? Dengan Mas Gatot dengan semua di beberapa daerah. Ya. Silakan Bu. selanjutnya. Kit- Bentar selanjutnya ini terima kasih sampai jumpa di Australia. Masih ada ini, saya mau ngasih tahu, mau memberikan terus selanjutnya, Mas. Nah, lampiran. Jadi sekarang saya sudah dapat kiriman International Student Guide 2026 dan ini mereka menerima student Februari dan Maret. Ini makanya saya cepat-cepat. Saya harus dapat student karena untuk mengurus dari mulai dokumen sampai visa keluar itu 6 bulan. Jadi pada saat dokumen diterjemahkan, dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM, kemudian ke Kedutaan Australia, baru saya itu begitu itu selesai, saya kirim ke Departemen Pendidikan itu ASKA tadi supaya keluar COE, Confirmation of Enrollment. Kalau itu dari dokumen sampai itu kira-kira 2 minggu selesai sudah. Tapi pada saat COE mengeluarkan untuk visa, nah itu bisa 3 bulan, bisa 2 hari, bisa seminggu. Itu yang saya perhitungkan 4 bulan lah itu. Silahkan selanjutnya. Saya untuk apa? Untuk caregiver melalui kampus-kampus ini. Tapi sebetulnya ada 8 kampus yang sudah terdaftar. Aduh, maaf. Untuk construction dan otomotif. Silahkan selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Ya, jadi seperti otomotif dan survei courses itu apa sih? Melalui sertifikat 4, melalui sertifikat 3, melalui dan ini. Ini yang tadi saya sampaikan kita buat micro credential di Indonesia sehingga bisa digunakan untuk LPK atau untuk SMK supaya memulai dari K10 sampai D2. Kan sekarang ada SMK plus ya. Jadi K10 K11 lah, K11, K12 D1, D2. Ini kita bisa mulai dengan, nanti saya akan bantu dengan sertifikat-sertifikat ini. Selanjutnya, nah ini building construction, ini dari beberapa sekolah, jadi apa aja sih nanti
Silakan selanjutnya. Kalau ini ya otomotif, jadi sertifikat 3 jadi spesifik. Ini yang saya janjikan kalau perlu nanti saya berikan kurikulumnya. Selanjutnya, Mas. Ya, ini otomotif tadi sudah ya, sertifikat 3 selanjutnya. Ya, ini trade courses, jadi sertifikat 3 di fabrication, diploma of engineering. Ini memang setahun sekian, tapi dia dibayar pada saat kita mulai bekerja, kita mulai sekolah. Jadi ada ini awal, saya diizinkan untuk membayar mungkin 25% dari tuitionnya ini pertama. Sesudah itu boleh dibayar dicicil selama 2 tahun. Inisial deposit bisa 2.000, bisa 1.000, ini tergantung negosiasi saya dengan sekolah. Silahkan selanjutnya. Ini juga dari Australian Trade Training, ada inilah macam-macam kursusnya, full time 4 tahun, part time 8 tahun. Kalau roof plumbing ini 3 tahun, 6 tahun. Dan bisa diberikan funding. Jadi biasanya funding ini, bantuan ini untuk pemerintah, untuk orang-orang Australia. Tapi nanti kalau memang kelihatan bagus, 1 semester atau apa nanti bisa saya ajukan. Mudah-mudahan kalau orangnya baik bisa diberikan. Ini juga plumbing, ini apa namanya? Yang tertera. Silahkan selanjutnya. Satu lagi. Nah, analisa keuangan yang tadi saya berikan contoh ini kalau untuk apa? Berapa bulan ini? 22.000. Ini untuk konstruksi. Construction. Jadi memang ininya 26.000 tapi dibayarkan pada masa student sudah sedang bekerja, sedang sekolah karena ini working integrated learning. Jadi programnya 2 tahun, jadi 80 minggu kerja dengan 24 jam per minggu, artinya selama 80 minggu uangnya 48.000, libur 16 minggu boleh bekerja 40 jam per hari. Ini persyaratan dari student visa 500. Dan penghasilannya sekian, dan lembur dibayar yang boleh dimasukkan ke bank karena ada teksnya ini. Tapi lembur yang dibayar cash, jadi dibayarkan cash on hand, itu 15 jam per minggu atau lebih. Ini saya batasi 15 jam, karena kalau lebih nanti kecapean, nanti sakit. Kira-kira dapatnya sekian. Karena di industri ini sudah disebutkan gaji per minggu itu diperkirakan per orang dapat 1.930 kalau nggak salah. Itu bisa dibuka di webnya, di web industri konstruksi. Tuitionnya tadi 26.000 sekian, jadi sisanya 72.000 sekian. Pendapatan per minggu kira-kira 753, jadi 1 bulan itu 3.000. Dihitung living cost, apartemen, transport 1.200 dan 1.500, ini sangat besar menurut standar Australia. Biasanya anak-anak kita itu 1.000, paling banyak 1.200. Berarti ada tambahan simpanan 300, jadi 1.800, tapi harus 2 tahun. Jadi mendapat gaji sekian selama 2 tahun. Itu bedanya dengan caregiver. Caregiver 8 bulan sudah mendapatkan 60 juta. Sudah lunas hutangnya. Sesudah itu dia berhak bekerja 40 jam, kira-kira 60 juta. Itu yang saya selalu terangkan kepada anak-anak yang lebih tinggi dari pendidikan menengah. Ini bisa kamu dapat setahun aja, kamu udah bisa ngumpulin uang, dan kamu boleh nanti student visa kan 5 tahun. Tahun kedua kalau kamu mendaftar di Victoria University atau di Sydney atau di Melbourne, kasih tahu ibu, nanti saya akan transfer student visanya ke universitas yang bersangkutan. Itu yang janji saya. Ini contoh dari sebentar, satu lagi Mas, ada satu lagi. Yang terakhir kayaknya.
Itu tadi konstruksi, satu lagi yang tadi otomotif. Ini satu lagi di bawahnya. Ini, ya ini otomotif. Jadi otomotif itu eh, programnya 78 minggu, 1,5 tahun. Jadi perhitungan pekerjaannya seperti tadi. Jadi kira-kira sama. Karena kita harus ikut standar Australia. Mungkin itu saja. Sudah selesai, Mas. Ya. Terima kasih. Bu, Bu Juli, Ya, Pak. kalau seandainya anak-anak SMK itu anggaplah berangkat ke Australia dengan jurusan yang berbeda dari pekerjaan atau yang diminati, itu boleh Bu ya? Misalnya contoh Boleh. gini, anak hospitality, anak perhotelan memilih sebagai caregiver atau anak IT memilih di otomotif, itu bisa Bu ya? Bisa. Kalau justru kayak Oh. dari hospitality itu kalau sekolah di sana gajinya rendah, Pak. Dan hospitality itu biasanya bahasa Inggrisnya bagus. Saya bilang kamu masuk caregiver aja. Apa sih 8 Iya. bulan? Jadi artinya Habis bisa itu Bu ya? kamu bisa. Jadi Bisa. kayak semacam Bisa. cross cross pekerjaan itu ya? Boleh ya? Boleh kan persyaratannya hanya K12, pendidikan menengah. Oke. Oh, bukan pada kejuruan eh apa? Kejurusannya bukan ya Bu ya? Tapi lebih kepada Enggak, sekolah enggak, menengahnya ya? karena sertifikatnya diajari dari awal. Jadi Oh. kurikulumnya diajarin dari awal. Jadi Oh, bukan dari lanjutan ya? SMA juga boleh. Boleh, Oke, karena baik, baik, diajarin dari baik. awal. Oke, Justru baik. itu. Jadi saya Oh, saya menarik Bu kalau gitu. saya kenapa, Pak? Menarik sekali. Iya, yang paling gampang, Makanya Pak, masuknya. saya pengen cepat ketemu Ibu lah minggu depan deh. Ketemu Ibu. Boleh, Pak, boleh. Baik, terima kasih Bu Juli atas paparannya. Izin saya share materinya di sini ya, Bu ya, di kolom chat Ya, untuk boleh, bisa boleh. berbagi kepada Boleh, Pak. kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang hadir. Dan juga nanti kami akan share rekamannya ya, Bapak dan Ibu. Mungkin ini informasi yang sangat berharga sekali ya dari Bu Juli, dari Bapak dan Ibu yang lain untuk membuka kesempatan kepada siswa dan siswi kita untuk mau berkembang. Kita mengakomodir ya. Saya mewakili Pak Gatot, mewakili Gema, mengakomodir eh, kebutuhan-kebutuhan ya dan peluang-peluang yang mungkin kita bisa tawarkan kepada siswa dan siswi dan juga sekolah-sekolah untuk bisa bermitra nanti bersama Bu Juli, bersama Pak Sis di Cianjur, bersama Pak Dar untuk belajar secara praktik langsung. Kalau mau kuliah juga bisa ke Pak Resa, gitu ya. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga bisa untuk mendiseminasikan atau menginformasikan ya kepada siswa dan siswinya bahwa ini ada peluang yang sangat luar biasa. Sayang kalau misalkan dilewatkan begitu saja. Betul begitu ya Bu Juli ya, Ya, sesuai betul, dengan Pak. minat dan keinginan dari siswa dan siswi di sekolah Bapak dan Ibu. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Juli dan juga oleh Bapak dan Ibu yang lain untuk terkait peluang-peluang berangkat ke luar negeri atau stay di tempatnya masing-masing ya dengan bermitra atau bersinergi dengan Pak Siswoyo di Cianjur. Baik, apakah ada yang mau didiskusikan Bapak dan Ibu sebelum lanjut kita ke materi yang terakhir dari Pak Victor ya dari Simolek karena kemarin saya hadir di acara 5 Years Development Plan-nya Simolek dan sungguh sangat luar biasa untuk kita bisa sharing kepada sekolah-sekolah atau pihak-pihak yang memang membutuhkan. Dipersilakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau didiskusikan dengan Bu Juli kaitan dengan peluang ke Australia. Sungguh sangat luar biasa programnya. Dipersilakan. Baik, para Kak. Baik, Bu Juli, saya kira menarik juga nih untuk anak-anak desa nanti kalau bisa. Kalau lihat persyaratan sederhana kan di caregiver itu tadi. Nah, mungkin ini juga Iya, satu satu pengalaman anak-anak ke sana mungkin bisa punya wawasan luas ya untuk pengembangan desanya. Mungkin nanti suatu saat saya akan diskusi dengan Pak Gatot untuk peluang-peluang yang ada di Bu Yuli. Terima kasih Ibu, paparannya menarik sekali.
Iya Pak Sis, terutama Pak Sis kan punya rumah belajar. Nah, itu bisa Iya, dibuat rumah iya, belajar iya. untuk bahasa terutama, karena paling Baik, penting baik. itu bahasa. Jadi mungkin Mas Gatot juga kita buat buat rumah Australia, apa ya, omah Australia, Gema, Indokrava atau omah Australia aja, dan nanti hashtagnya kan mungkin Mas Raka atau siapa lebih lebih ahli lah dari saya. Ya, menarik Bu itu Bu untuk rumah belajar dengan nanti bersama Gema Bu lah nanti untuk Iya, rumah Australia. tapi harus dibilang omah Australia, Pak. Kalau enggak nanti Iya, keburu diambil sama orang lain karena saya iya, lihat iya. udah banyak yang intip ini. Jadi jangan Terima kasih Bu keluar. ya ya. Nanti dengan Pak Raka nanti Bu yang mudah-mudahan Iya, nanti kita iya, iya, iyalah koordinir. mudah-mudahan Mas Raka. Iya, iya. Yap. Baik, Baik, terima kita kasih Bu upayakan Yuli yang ya terbaik. informasinya sangat menantang. Iya, mudah-mudahan bisa besar lah Pak. Orang, ya ilah ilallah, orang apa kampung Inggris di Ya, Pare itu, betul. ya ilah ilallah, nggak punya standar apa-apa. Jadi kamu ngetes masuknya gimana? Ya udah biar masuk aja, nanti yang bisa naik naik tingkat, Iya, yang enggak ya bayarnya makin mahal. Loh, di Bogor juga ada, di Bekasi ada, di Bandung ada loh. Ini gimana sih kok kita yang rasanya kerjanya di sekitar situ nggak mau buat yang lebih baik? Maksud saya itu. ya ini peluang Bu rumah Australia nanti di Ya, iyalah kita buat bersama. nanti dengan Gema Bu. Iya, iya, saya setuju. Ya, terima kasih Bu. Iya, atur nuhun. Baik, terima kasih Bu Juli, Pak Sis. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan nantinya dengan lancar dan yang terpenting adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya Bu Juli ya buat Iya, siswa-siswi kita yang memang membutuhkan informasi ini. Karena sayang kalau informasi-informasi seperti ini kita tidak salurkan atau kita tidak informasikan lebih luas. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Juli atas paparannya. Sungguh luar biasa. Semoga apa yang kita cita-citakan kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan niatan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini dan juga Bapak dan Ibu narasumber yang tadi sudah menyampaikan materi-materi yang sungguh sangat luar biasa bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman kita atau adik-adik kita yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini. Baik, izin saya